Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Krisanti hadir menyapa Anda dalam program Dialog Khusus sore hari ini dan bertepatan dengan hari Selasa 13 September 2022. Semoga Anda masih tetap segar dan juga berenergi untuk bisa menyaksikan tayangan kami sampai dengan 1 jam ke depan. Dan untuk kali ini kami dalam program Dialog Khusus akan mengangkat tema berkaitan dengan waspada cybercrime dan social engineering di era digitalisasi keuangan. Dan untuk membahas tema tersebut di studio sudah saya hadirkan satu orang narasumber. Beliau adalah Bapak Misyar Bonowisanto selaku Deputi Direktur Manajemen Strategis EPK dan Kemitraan Daerah Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK. Selamat sore, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Santi, baik. Mau menyapa pemirsa Bandung TV terlebih dahulu Pak Misyar. Sore bagi pemirsa Bandung TV ya. Iya. Dan perjalanannya nampaknya macet ya Pak menuju Arca Manik. Tadi sih enggak, mungkin karena belum jam 5 kali ya, jam pulang kerja, jadi masih lancar. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir di studio Bandung TV. Ini tema yang kita angkat sore hari ini adalah berkaitan dengan waspada cybercrime dan social engineering di era digitalisasi keuangan. Nah, berkaitan dengan kejahatan-kejahatan cyber dan juga orang-orang yang super kreatif dalam digitalisasi keuangan, berarti kan tugas dari OJK makin banyak ya Pak ya. Nah, barangkali pemirsa Bandung TV juga masih bingung nih, mana yang bisa kita kategorikan sebagai cybercrime, mana yang bukan. Bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu Pak? Iya, makasih Mbak Santi. Jadi memang kan kalau kita lihat gitu ya perkembangan digital, kan kalau zaman dulu masyarakat masih tradisional lah ya, belum banyak yang menggunakan medsos, kemudian juga perangkat gadget juga belum banyak lah. Kalau sekarang kan hampir mungkin di atas 50% masyarakat sudah menggunakan itu, dan itu pun diikuti dengan perkembangan di dunia keuangan. Jadi untuk mempermudah, mempercepat layanan kepada nasabah, maka tentunya industri jasa keuangan dalam ini juga terutama perbankan, dia terus mengupgrade teknologi sehingga memudahkan layanan kepada masyarakat. Nah, inline dengan itu juga kan kalau dulu ketika gadget, medsos belum ini, terus layanan perbankan juga belum digitalisasi, tentunya kan pelaku kejahatan juga ya tradisional juga lah. Nah, begitu sudah digitalisasi, sudah teknologi makin canggih, ya mau nggak mau pelaku kejahatan juga menyesuaikan. Jadi malah dia mungkin makin canggih dari kita sebagai pelaku jasa keuangan gitu ya, nasabah. Itu sih mungkin. Oke, kalau kita lihat modus-modus penipuan juga ini cenderung bervariasi ya Pak, dari masa ke masa. Dan kalau kita lihat juga ternyata yang diserang lebih seringnya adalah dunia perbankan. Belum lagi OJK harus menertibkan pinjol-pinjol yang nakal. Itu menjadi PR besar juga untuk OJK dan bisa mengedukasi masyarakat. Nah, dengan beragamnya teknologi yang tadi Bapak sampaikan, kemudian setiap orang sudah memiliki gadget lebih dari satu, dan mereka fokus sekali dengan gadgetnya masing-masing. Tentu ini menjadi sasaran empuk bagi para penipu keuangan kepada masyarakat. Lalu bagaimana dunia perbankan menyikapi hal tersebut? Karena kalau kita lihat tadi Bapak menyampaikan kita harus lebih canggih nih daripada mereka yang berniat jahat. Secanggih apa dunia perbankan yang kita miliki di Indonesia ini Pak untuk bisa menghalau penipuan-penipuan? Sebenarnya sih kalau dunia perbankan khususnya ya, karena memang terbesar kan di Indonesia keuangan perbankan, transaksi uang segala macam di perbankan. Tentunya mereka sudah mempersiapkan terkait dengan teknologi digital ini, termasuk juga mitigasi risiko seperti apa, kemudian bagaimana mereka mengatasi hacker segala macam lah, orang pelaku kejahatan yang mau misalnya melakukan kejahatan atau penipuan. Nah, sebenarnya banyak sih variasi, kalau kita boleh jelaskan gitu ya, variasi kejahatan dilakukan. Orang sering misalnya kita dengar tiba-tiba baru narik uang di bank gitu ya, tiba-tiba besoknya begitu ngecek rekening tiba-tiba uangnya narik 1 juta, tiba-tiba rekeningnya udah hilang 15 juta. Jadi kalau saya boleh sebutkan misalnya contoh kejahatan di dunia perbankan, misalnya tadi kalau yang model di ATM itu kan ada skimming namanya. Skimming itu kan pelaku kejahatan menyimpan
perangkat tertentu di mesin ATM biasanya. Nah, ketika kita ke ATM, nanti dia tuh bisa membaca sebenarnya di strip magnetik itu sudah ada kan di ATM itu. Nah, itu kan isinya kan data pribadi, mungkin saldo kita, termasuk PIN-nya. Sehingga ketika selesai kita bertransaksi di ATM, mereka sudah punya data. Nah, ini bisa menguras apa namanya tuh saldo kita di rekening. Terus kemudian juga belum lagi sekarang lewat internet misalnya kan, kayak contoh misalnya tadi kan skimming, mungkin phishing gitu ya, atau carding juga kan terkait dengan kartu kredit. Bagaimana mereka bisa membobol apa namanya tuh data pribadi kita untuk melakukan transaksi pembelian online segala macam. Kemudian juga kan banyak juga misalnya kita apalagi awam gitu ya, ada melalui email atau misalnya WhatsApp dapat hadiah tertentu, nah segala macam. Terus kemudian mereka diminta untuk masuk ke webnya. Padahal dan memang kadang-kadang di web itu seperti benar gitu, kayak logo bank misalnya, betul logo banknya, tetapi webnya itu alamatnya itu agak beda dikit. Kalau kita nggak teliti betul, kita terjebak sehingga data pribadi segala macam bisa apa namanya, bisa kebobolan juga gitu. Itu sih banyak yang kejadian sebenarnya. Sebenarnya kehati-hatian sudah kita lakukan begitu ya Pak, sebagai nasabah yang menarik uang ataupun yang memiliki saldo, tapi tetap bahwa ternyata pada saat proses transaksinya pun pengambilan uang ini juga jadi harap-harap cemas ya Pak ya, ATM yang kita masuki ini terlindungi atau tidak. Mungkin barangkali strateginya apa Pak untuk bisa melihat bahwa ATM ini aman, ATM itu nggak usah dulu ke sana, atau seperti apa sih Pak? Nah mungkin kan gini, kalau ATM kan dari sisi apa ya, infrastruktur atau konstruksi mesinnya kurang lebih sama. Jadi mungkin kita sebelum masuk ke ATM segala macam, mungkin kita bisa perhatikan sekeliling kita. Sekeliling kita kan kadang-kadang, apalagi misalnya ATM-nya bukan di mall yang ramai orang, misalnya hanya di lingkungan segala macam. Betul, ada orang nggak di luar segala macam yang bisa jadi dia menunggu kita ketika setelah ngambil uang dengan kejahatan yang fisik gitu ya. Terus kemudian juga kita lihat ATM-nya itu ada nggak alat atau apa yang memang mencurigakan di luar yang perangkat ATM tadi. Nah kalau kira-kira memang sudah clear segala macam, baru kita. Nah itu yang paling penting adalah kehati-hatian dan juga waspada di awal ya Pak, sebelum saldo yang kita miliki udah nggak banyak, hilang pula begitu Pak ya. Dan kebanyakan juga pada saat tahu saldonya hilang, kepanikan yang terus kita rasakan. Nah untuk pemirsa yang pernah merasakan hal tersebut atau jaga-jaga dia amit-amit nggak sampai kejadian ini pada saat dapat musibah seperti itu, apa yang harus dilakukan Pak? Ya pertama memang segera ya, kan di mesin ATM itu ada apa namanya itu kontak atau call center bank, misalnya 14.000, 15.000. Nah ketika misalnya ternyata saldo kita berkurang segala macam atau ada yang mencurigakan lah, syukur-syukur sebelum menimpa kejadian, tapi kita udah tahu ini ada kayak mencurigakan nih, bisa kontak ke call center bahwa ATM di lokasi mana segala macam, kita uang berkurang atau memang ada yang mencurigakan, sehingga bisa terekamkan juga ada CCTV ya. Betul. Nah ketika kita telepon segala macam di posisi itu, tentunya kan menjadi barang bukti juga bagi kita bahwa kita memang kejadian di lokasi, mengalami musibah, atau kita melaporkan bahwa ada sesuatu yang aneh di situ. Oke, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita melihat bahwa aksi perampokan ATM itu dengan membawa mesin ATM-nya ya Pak, kemudian di las besi, tapi sekarang dengan semudah itu satu alat yang dipergunakan dengan tidak positif, ini bisa merugikan banyak orang. Nah kalau kita lihat juga ada beberapa kejahatan digital yang tadi Bapak sebutkan, ada skimming, kemudian ada phishing, carding, kemudian juga phishing. Nah kalau carding ini khusus untuk belanja online saja, kalau phishing ini seperti apa Pak? Jadi sebenarnya sih itu kurang lebih aja sih ya, artinya modusnya itu. Kalau phishing itu kan tadi misalnya lewat media internet misalnya, kita terima pesan baik lewat Instagram atau alamat email kita, bahwa kita misalnya tadi di seolah-olah gitu ya dari pihak bank menginformasikan kita dapat sesuatu, nah supaya kita dapat mengambil sesuatu hadiah atau seperti apa, biasanya kita suruh masuk ke webnya dia yang persis seperti webnya bank misalnya dengan logo segala macam. Nah
tentunya kan ketika masuk ke webnya dia pasti minta data pribadi segala macam. Nah, karena orang sudah sudah saking kadung senang ya, gitu ya, Pak. akhirnya diminta data apa segala macam pasti dikasih. Nah, dari situ otomatis data semua yang udah didapat tuh bisa digunakan mereka untuk belanja. Walaupun sebenarnya ketika kalau belanja online itu ya, misalnya belanja ke Tokopedia atau ke Shopee gitu, pasti kan ada konfirmasi dari bank. Walaupun tadi misalnya yang melakukan kejahatan tuh bukan pihak bank ya, dia belanja dengan menggunakan data pribadi kita, nomor kartu segala macam. Nanti kan ada kode OTP, one time password itu ya, itu benar dari bank. Nah, tapi karena kadung itu, nanti biasanya ada yang nelfon gitu ya. Nelfon dari pihak yang melakukan kejahatan, dia pasti sudah tahu tuh, Bapak sekarang pihak bank, tadi OTP-nya tolong disebutkan, ya kita pasti nyebutkan gitu kan. Akhirnya transaksi belanja online tadi sudah berlanjut, kita baru sadar setelah ada notifikasi biasanya dari bank kan, bahwa Anda telah belanja sekian-sekian gitu kan, biasanya suka gitu ya. Notifikasi bahwa Anda tanggal sekian, jam sekian belanja pembelian HP misalnya. Senilai sekian gitu kan, tapi di situ juga ada warning dari bank sebenarnya, mitigasi risiko. Apabila bukan Anda yang belanja, maka hubungi call center kami 14.000. Cuma kan udah kadung belanja tuh, memang bisa segera atau kadang-kadang kita nggak sadar, bisa aja kan HP-nya kita simpan, padahal ada notifikasi dari bank, pemberitahuan bahwa itu kalau bukan kita segera, tapi karena udah kadung senang, udah besoknya baru lihat, udah terlanjur. Apalagi gitu. kalau masuk notifikasinya dari email ya Pak ya, itu jarang sekali dibuka. Nah, itu, betul. Oke, mitigasi resiko yang sudah dilakukan oleh perbankan udah sedemikian rupa, ini tinggal bagaimana mengedukasi dan juga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Nah, kami nanti akan berbincang berkaitan dengan modus-modus apa saja yang memang ada di sekitar kita dan mengancam rekening kita barangkali ya Pak ya. Betul. Dan ada indikasi apakah ada pegawai bank, orang dalam yang ikut andil dalam melakukan cybercrime ini. Pemirsa, kami akan membahasnya usai jeda, tetap dalam program kami Dialog Khusus. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus hari ini. Tentunya tema yang kami bahas berkaitan dengan waspada cybercrime dan social engineering di era digitalisasi keuangan. Ini kalau kita lihat perkembangan digitalisasi keuangan semakin hari semakin memudahkan kita untuk bertransaksi. Apalagi Anda yang memang memiliki saldo yang luar biasa, kemudian transaksi akan lebih mudah jika dilakukan dengan teknologi digitalisasi. Tapi ternyata dengan kecanggihan teknologi yang diterapkan di dalam dunia perbankan, ini pun tentunya ada resiko dan juga ancaman untuk kita semua sebagai nasabah. Salah satunya adalah metode-metode yang dilakukan oleh para penipu ini adalah berakting menjadi pegawai bank yang menyerap data pribadi kita. Jangankan data pribadi perbankan ya, data KTP sekarang kita aja udah kemana-mana Pak bocornya, sampai dengan banyak spekulasi ada hacker lah atau apalah yang terjadi saat ini. Lalu bagaimana dengan dunia perbankan kita? OJK menanggapi fenomena seperti ini bagaimana? Sepertinya kita yang smartnya bukan hanya smartphone-nya saja Pak, tapi people-nya juga harus smart ya menanggapi dengan fenomena yang banyak ini. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, kalau bicara dunia kejahatan sebenarnya sih, kalau seperti di awal saya sampaikan, kalau dulu mungkin dia model kekerasan ya, orang narik uang, karena memang kan belum, sekarang kan kalau mau transfer, mau bayar segala macam kan cukup misalnya bawa gadget aja. Kalau dulu kan memang tarik uang di ATM atau tarik uang di bank gitu kan, buat gaji pegawai aja memang narik uang, terus akhirnya ya perampoknya memang secara fisik. Kalau sekarang kan makanya dengan tadi mungkin dulu kenapa digitalisasi perlu, karena untuk menghindari kejahatan tadi, sehingga kan orang nggak perlu lagi ngambil uang ke bank segala macam gitu. Tetapi ternyata dunia kejahatan juga kan berkembang, bertransformasi lah istilahnya dengan tadi perbankan menggunakan digitalisasi, mereka juga itu. Nah, memang sebenarnya kalau dari sisi bank tentunya mereka terus mengupgrade segala macam terkait dengan teknologi supaya supaya tidak dibobol lah. Balik lagi sebenarnya itu sih kejahatan pasti ada ya. Nah, kan modusnya macam-macam. Tinggal bagaimana tadi pertama memang perbankan harus meningkatkan terkait dengan mitigasi risiko, menambah infrastruktur, meningkatkan teknologi. Nah,
di sisi kita yang paling penting segala macam kita harus tadi Mbak Santi bilang harus lebih smart gitu ya, bukan hanya gadgetnya, kitanya juga harus lebih hati-hati, terutama kalau bermedsos gitu ya, bermedsos juga jangan sampai misalnya kita mengumbar isi data pribadi kita di medsos, di IG kita segala macam, bahwa apalagi sampai misalnya kayak zaman beberapa waktu lalu lah, rekening saya ada berapa segala macam, itu kan mengundang mengundang kejahatan. Nah, karena data pribadi hanya kita yang perlu tahu, termasuk juga apalagi data keuangan. Pegawai bank pun sebenarnya untuk hal-hal tertentu tidak boleh tahu, seperti PIN, password, kan hanya kita yang tahu. Kalau mungkin data pribadi, alamat rumah, nama, tanggal lahir, nama ibu kandung, itu pasti di bank juga ada database-nya ya. Jadi memang kita yang memang harus lebih hati-hati dalam menjaga data diri kita. Itu sih sebenarnya. Oke, dari awalnya kita sendiri ya Pak ya, untuk bisa lebih sensitif lagi dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Lalu kalau kita kaitkan dengan fenomena phishing, kemudian juga ada voice phishing juga ya Pak ya. Ini ternyata mereka lebih kreatif. Kalau dulu kita boleh transfer pulsa, ada fenomena mama minta pulsa, anak kecelakaan ya Pak ya. Sekarang dengan digitalisasi diterapkan di perbankan juga semakin smart juga ini para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga kalau kita lihat ada yang namanya soceng ya Pak ya. Nah, ini seperti apa Pak? Nah, jadi soceng itu sebenarnya bagian atau teknik ya, teknik dari yang voice phishing tadi. Jadi biasanya mereka menelpon ya, menelpon siapa saja, kan sembarang mereka tuh ya. Tapi mereka mengaku-ngaku sebagai pegawai bank gitu kan, dan memang tujuannya sebenarnya tadi mereka dengan secara persuasif terus mengiming-imingi sesuatu gitu kan kepada kita, sehingga kita dalam tanda petik terhipnotis lah ya, terhipnotis sehingga kita menyampaikan semua data pribadi, misalnya nanya nomor kartu ATM, kartu kredit, kemudian alamat dan sebagainya, termasuk juga PIN. Padahal kan tadi logikanya gitu ya, kalau petugas bank udah tahu kita nasabahnya gitu ya, kan pasti udah tahu nomor kartu kita, ngapain lagi nanya nomor kartu, terus alamat kita, ibu kandung segala macam. Mereka punya data betul, ya Pak ya? Curiganya lagi, harusnya kita ya secara waspada, curiganya lagi, kenapa dia nanya PIN? Gitu kan, PIN punya kita gitu ya, tapi kadang-kadang tidak sadar. Misal contoh gini, seseorang atau saya lah misalnya tabungannya hanya berapa juta gitu ya, tiba-tiba ditelepon bahwa Anda karena sudah nasabah lama ditawari untuk menjadi nasabah prioritas. Nah, kan udah kebayang tuh, kalau nasabah prioritas itu tidak perlu ngantri, datang ke bank itu ruangannya khusus, ada dilayani minum, makan segala macam gitu ya, terus tinggal duduk aja, bisa narik uang segala macam. Kan siapa yang nggak tertarik gitu ya. Nah, tapi kan itu kalau yang nggak sadar itu kan penipuan ya. Tapi kalau orang yang terhipnotis langsung dia langsung senang gitu, nasabah prioritas gitu kan. Akhirnya dia apa yang diminta, data pribadi itu semuanya disampaikan gitu kan. Nah, itu bisa macam-macam, bisa misalnya nomor PIN ATM, berarti kan bisa dikuras tadi ya ATM kita, atau dia tadi misalnya belanja online. Belanja online gitu kan. Dia karena terus kemudian biasanya gini, si petugas A nelpon bahwa Anda tadi mengiming-imingi menjadi nasabah prioritas. Nanti Pak, berikutnya ada teman saya dari bagian apa nelpon, jadi seolah-olah benar pegawai bank. Nah, nanti begitu ada transaksi, kan tadi yang saya bilang mungkin lewat SMS ada kode OTP tadi kan. Nah, temennya tadi seolah-olah bagian apa gitu kan, Pak minta kode OTP, akhirnya belanja segala macam, udah baru kita sadar bahwa itu memang penipuan. Terus kemudian juga kayak misalnya diskon, atau misalnya diskon bunga, kita memang kredit ya, dan dia juga tahu bahwa kita kredit, nanti dipotong kreditnya, atau bunga tabungannya dinaikkan, atau biaya transfer menjadi lebih murah. Banyaklah penawar yang mengaku petugas bank. Tapi kalau petugas banknya sepertinya tidak mungkin begitu ya, kecuali memang ada oknum di dalam bank. Biasanya mereka tuh udah lebih canggih. Biasanya dia bukan kalau petugas bank yang memang dia ada niat jahat itu, dia tidak akan menelepon ke nasabah-nasabah sampling begitu. Dia paling mencari itu gini, nasabah yang memang duitnya banyak, jarang ke bank, jarang nanya saldo, jarang nyetak buku tabungan atau nyetak rekening koran. Jadi taunya tuh transfer, setor aja. Nah, biasanya itu, wah ini yang begini tuh ditarik berapa segala macam, dia nggak akan lah, karena
jarang ngecek saldo gitu ya. Nah udah lama baru begitu dia sekali-kali ngecek saldo baru dia tahu. Kan banyak kasus seperti itu kan. Iya Pak. Oke. Jadi Gitu. yang diserang memang psikologisnya partner Betul. cyber ini ya Pak ya. Iya. Oke. Itu mereka menelpon kita tuh secara random atau mereka punya data kita sih? Nah, kan mungkin kalau tadi dari kegiatan phishing tadi ya, dia kan mungkin udah dapat nih data nasabah tapi belum sampai ke PIN segala macam. Nah, terus kemudian kan udah tahu dia nomor telepon kita segala macam, langsung dia konfirmasi karena menurut dia tuh tadi yang terjerat di phishing tadi memang orang yang tadi memang nggak aware lah, nggak smart tadi sehingga mudah dikibulin gitu kan. Berbeda kalau misalnya tiba-tiba sampling aja, tapi mungkin juga sih sampling ya. Tapi ada dua sih kemungkinan tadi yang memang awalnya phishing tadi data kita udah dapat, tinggal dia modusnya diperdalam lah sehingga dapat atau memang sampling. Oke, dari banyak kejahatan yang dilakukan di dunia perbankan, mulai dari skimming, kemudian ada phishing, voice phishing, sampai dengan tadi soceng dan juga ada voice phishing, Pak. OJK sudah berapa banyak menerima aduan dan mayoritas di metode yang seperti apa? Ya tadi soceng ya, soceng itu kan social engineering ya. Memang modusnya tadi menghipnotis. Kalau pengaduan sih sampai dengan saat ini sih belum terlalu banyak lah ya pengaduan yang memang kena skimming, kemudian soceng tadi nggak terlalu banyak sebenarnya karena yang banyak itu malah lebih ke terkait dengan kredit ya, kredit yang memang mungkin terkena COVID segala macam, itu sih lebih banyak pengaduan. Kalau yang seperti ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Artinya sebenarnya gini, bahwasannya itu mencuat rame karena memang tadi yang phishing, carding segala macam orang kan yang bermedsos ya. Nah, ketika dia misalnya beberapa orang saja yang terkena itu karena dia aktif di medsos, dia pasti langsung share di medsos. Jadi sehingga ramai sebenarnya. Padahal nggak terlalu banyak sebenarnya. Artinya bahwa dari sisi pengamanan perbankan juga udah cukup bagus. Terus edukasi kepada masyarakat juga sudah mulai inilah. Artinya masyarakat sudah tingkat literasinya sudah mulai bagus. Oke, ngehnya sudah ini ya Pak, meningkat ya Pak persentase untuk bisa mengenali kejahatan cybercrime ini? Kalau meningkat sih iya sih, cuma memang nggak signifikan lah gitu kan. Karena kan saya bilang tadi bahwa secara persentase mungkin yang terkena ini nggak terlalu banyak. Tapi karena memang kan modelnya model digital ya, sehingga satu orang pun terkena dia bisa memviralkan di medsos sehingga menjadi ramai sebenarnya. Oke, apa karena karakteristik dari masyarakat Jawa Barat yang memang didominasi oleh kaum produktif, kemudian mereka juga lebih melek teknologi, itu yang tertekan untuk jumlah kejahatan digitalisasi di Jawa Barat tuh nggak cenderung meningkat, Pak? Kalau saya bilang tadi kalau meningkat sih kan gini, banyak kejahatan itu bukan hanya yang digital ya, tapi juga yang lain. Kalau saya lihat sih dari sisi kita kan lihatnya dari pengaduan konsumen yang terkait dengan digital ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Jadi lebih merata lah, terkait dengan pengaduan yang lain gitu. Jadi nggak terlalu banyak kalau pengaduan ke kita terkait dengan soceng atau apa, tapi ada saja. Ada Lalu saja. apa yang dilakukan oleh OJK setelah mendapat pengaduan? Sebenarnya gini, kita itu kan melayani pengaduan konsumen. Malah kalau dulu masih sisi manual, orang datang ke bank atau kemudian ke OJK, datang kemudian berkonsultasi seperti apa, terus membuat surat gitu pengaduan. Nah sekarang OJK sudah meluncurkan APPK namanya, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi kalau dulu bersurat, mungkin si konsumen susah mantau nih surat saya, cuma di mana, terus proses seperti apa, udah berapa hari kok nggak ada ini. Kalau dengan APPK nanti begitu masuk mereka pengaduan ke APPK, dia bisa mantau. Karena begitu dia masuk ke APPK, dia ada dikasih nomor PIN, kemudian user ID, dia bisa mantau. Dan memang kan itu si APPK itu di launching oleh OJK supaya perbankan gitu ya, yang memang tadi konsumen mengadu tuh sama-sama bisa monitor. Dan itu termonitor sehingga itu dengan alhamdulillah sih dengan APPK itu penanganan pengaduan menjadi lebih cepat.
respon dari perbankan lebih cepat karena tadi si konsumen bisa mantau, oh ini udah sampai mana segala macam, terus bisa dia nanya gitu, ini kok belum direspon segala macam. Malah OJK nerapin sanksi denda, sanksi administratif jika misalnya si bank tadi tidak merespon atau melewati jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh ketentuan OJK. Oke, jadi nggak dicuekin ya Pak? Enggak, betul. Jadi cepat responnya. Quick responnya ada di aplikasi tersebut. Betul. Nah, pemirsa, nanti kita akan berbincang lagi hal apa lagi yang harus kita aware di luar sana berkaitan dengan dunia perbankan. Ada yang namanya istilah begal rekening. Nah, seperti apa nanti kita akan coba diskusikan, membahasnya bersama narasumber saya usai jeda, tentunya dalam program Dialog Khusus. Nah, pemirsa, ada banyak sekali bentuk-bentuk dari kejahatan digital yang diterapkan di dunia perbankan, dan ini tidak membuat OJK berdiam diri dan tidak membuat perbankan kita juga berdiam diri untuk tidak mengembangkan digitalisasi yang luar biasa bisa melindungi para nasabahnya. Walaupun ada skimming, kemudian sampai dengan soceng, dan bahkan ada istilah baru untuk kejahatan digitalisasi dalam bidang perbankan, yaitu begal rekening. Ini pasti harus kita waspadai bersama. Nah, bagaimana dengan begal rekening ini? Sepertinya panjang sekali tugas dari OJK untuk memantau perbankannya. Iya, aduan dari nasabahnya juga iya, Pak. Silakan, Pak. Iya, ini lucu juga ya istilahnya kan kalau begal biasanya motor begal. Ya, Pak? Memang sih tadi sempat diulas sih, sempat disampaikan terkait dengan apa istilah begal perbankan tuh, misalnya tadi yang biasanya rata-rata dia mengaku-ngaku sebagai petugas bank. Kalau secara umum ya, misalnya modus yang begal itu tadi misalnya mengaku sebagai petugas bank, terus menginformasikan bahwa biaya transfer khusus buat kita misalnya atau buat nasabah terpilih itu lebih murah segala macam. Terus kemudian juga tadi jadi nasabah prioritas, atau kan sekarang tuh ada namanya agen laku pandai. Jadi princess banking lah. Jadi di pelosok desa atau di pelosok daerah itu yang memang tidak mungkin di situ karena dari sisi biaya mungkin ya tidak mungkin didirikan sebuah kantor bank, maka kepada masyarakat gitu yang memang dia punya kegiatan usaha tertentu ditawarin menjadi agen laku pandai. Nah, memang kan ada prosedurnya. Nah, itu tadi petugas bank itu yang mengaku petugas bank itu menawarkan untuk agen laku pandai itu lebih mudah cepat gitu ya. Dan banyak lagi sih penawaran-penawaran dari yang mengaku-ngaku sebagai petugas bank. Nah, tentunya kan dengan tadi terhipnotis tadi kita sehingga data pribadi kita sampai ke PIN segala macam akhirnya tersampaikan kepada si pelaku kejahatan, otomatis ujung-ujungnya kan dia akan terkait dengan keuangan kita. Jadi menguras rekening tabungan kita atau menggunakan kartu kredit kita untuk belanja yang memang kita tidak lakukan, seperti itu sih. Jadi ujung memang nyerang ke finansial kita. Oke, jadi apapun metodenya, Anda jangan sampai menyebarkan data pribadi Anda sampai dengan memberikan informasi PIN, bahkan OTP ya Pak ya, yang pasti akan masuk ke nomor handphone kita. Nah, Anda lebih hati-hati lagi, memang yang diserang psikologis penerima telepon ya Pak ya. Dan kalau kita lihat juga ternyata banyak sekali jebakan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan keuangan perbankan ini dengan tadi memanfaatkan teknologi. Mungkin Anda bisa mendownload aplikasi-aplikasi untuk bisa mereject telepon-telepon aneh ya Pak. Mungkin itu salah satu tindakan preventifnya. Lalu bagaimana Pak untuk bisa melindungi rekening kita nih? Uangnya tinggal segitu-gitunya, rekeningnya harus aman karena kita sudah memilih bank tersebut untuk bisa mengamankan keuangan kita, Pak. Ya, pertama tadi kan bahwa kita memang harus menjaga data pribadi kita supaya tidak tersebar kepada pihak lain, termasuk juga kepada petugas bank. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita memang harus mengaktifkan notifikasi secepatnya, misalnya kalau email tadi lama bisa ke SMS gitu ya, sehingga kalau misalnya kita ada notifikasi yang memang kita tidak melakukan transaksi keuangan, bisa cepat kita telepon ke call center banknya bahwa itu bisa cepat ditangani lah ya. Terus kemudian juga jangan cepat-cepat senang gitu ya ketika ditelepon yang mengaku petugas bank bahwa Anda mendapat sesuatu, Anda ditawarin fasilitas ini, jangan langsung iya, iya segala macam, pikir dulu ulang, misalnya kasih jeda dulu, misalnya boleh nggak ini saya kebetulan lagi rapat, padahal nggak rapat misalnya ya.
nanti telepon lagi, terus mikir kan, tadi nomor berapa yang ngubungi saya gitu, atau lewat email atau telepon gitu ya, bisa dicari dulu kan, cari dulu ternyata oh bukan gitu ya, makanya sebenarnya banyak kan telepon yang kita terima di 021 berapa gitu kan. Nah, jangan main angkat gitu kan. Kalau misalnya nomor telepon yang nggak jelas gitu ya, lebih baik nggak usah diangkat. Terus kemudian apalagi nomor HP. Kalau 08 berapa gitu ya. Nah, kalau saudara atau teman pasti sudah kita save. Kalaupun misalnya belum di-save, kita juga nggak usah angkat. Kalau teman kita atau saudara kita pasti ujungnya nge-WA kan. Ini saya si Anu, oh ya berarti kita belum save gitu ya. Jadi jangan mengangkat telepon gitu dari nomor telepon kantor atau rumah gitu ya, kemudian juga nomor HP yang memang tidak kita kenal, karena itu jebakan pertama lah. Jebakan pertama kita terpancing segala macam, jadi lebih baik diabaikan saja. Itu salah satu ini. Oke, itu yang untuk menanggulangi dari kejahatan-kejahatan dari telepon ya Pak ya. Kalau kita beberapa dari kita pasti memiliki mobile banking nih Pak. Nah, pasti juga OJK menerima aduan-aduan dari masyarakat berkaitan dengan penyalahgunaan mobile banking ataupun internet banking. Seperti apa Pak melindungi akun kita? Nah, sebenarnya kan kalau untuk mobile banking sebenarnya dari sisi perbankan dia cukup ini ya, cukup ketat lah ya pengamanannya, dan memang kan terbatas, artinya tidak semua nasabah juga menggunakan mobile banking. Bahwasannya bank juga menawarkan mobile banking ke nasabah tertentu, biasanya tidak semua kan ya, yang memang transaksinya sering segala macam. Nah, tentunya tadi kan pasti di mobile banking itu ada user kemudian password ya. Nah, itu aja yang kita jaga sebenarnya. Terus kemudian gini, jangan misalnya baik ATM, kemudian mobile banking atau apapun yang memang menggunakan PIN gitu atau password yang mudah, orang langsung misalnya tadi data kita misalnya kan sekarang mungkin tersebar di mana-mana ya, terutama tanggal lahir misalnya kita. Nah, kita supaya mudah di pikiran kita awalnya gitu ya. PIN ATM, kemudian yang PIN atau passwordnya mobile banking pakai tanggal lahir kita. Jadi orang cepet banget tuh, gitu dapat coba pakai ini, tiba-tiba nyambung gitu kan. Nah, mungkin tadi ya lebih apa ya, jangan yang mudah lah, mudah dilacak sama pelaku kejahatan. Oke, jangan yang mudah dilacak oleh pelaku kejahatan. Sebenarnya ya balik lagi ke diri kita sendiri ya Pak ya, untuk bisa menanggapi hal-hal negatif yang akan menyerang rekening kita. Dan ini paling penting adalah tadi untuk mencari konfigurasi password yang tidak mudah dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nanti kita akan membahas lagi berkaitan dengan layanan-layanan dari OJK berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk tidak terkena ataupun menjadi korban dari cybercrime ini. Tentunya OJK memiliki langkah-langkah preventif yang lainnya berkaitan dengan perlindungan bagi para nasabah yang ada di Indonesia, khususnya nasabah yang ada di Jawa Barat. Seperti apa? Kami kembali sesaat lagi. Iya pemirsa, masih bersama saya Krisanti dalam program Dialog Khusus hari ini, dan berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah OJK untuk bisa memberikan edukasi juga sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan maraknya dan bervariasinya kejahatan digital yang menyerang perbankan dan juga rekening Anda. Yang paling penting adalah jaga data diri Anda. Selanjutnya kalau kita bergerak nih dari bulan September ke bulan Oktober, tentunya ada event-event khusus yang memang diselenggarakan OJK. Nah, berkaitan dengan tadi tentunya ingin sekali memberikan informasi kepada masyarakat luas ya Pak. Nah, bagaimana bulan Oktober nanti ada event apa saja Pak? Iya, kebetulan memang di setiap tahun ya, kita bersama dengan industri jasa keuangan menyelenggarakan namanya Bulan Inklusi Keuangan. Nah, kemudian tadi kalau berbicara di Agustus sebelumnya juga ada namanya Hari Indonesia Menabung. Nah, memang perbedaannya kalau di Agustus itu Hari Indonesia Menabung fokus ke pelajar. Jadi bagaimana kita mengedukasi kepada para pelajar supaya menabung sejak dini. Jadi memang fokus ke pelajar di bulan walaupun juga non pelajar juga tetap kita edukasi supaya gemar menabung ya. Terus kalau di Oktober memang tidak khusus ke pelajar tapi semua segmen, dan bukan hanya sebenarnya menabung saja tapi ke layanan industri jasa keuangan. Jadi bisa perbankan, asuransi segala macam. Jadi mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu banyak event ya,
banyak event, dan semua industri jasa keuangan melakukan kegiatan karena serentak seluruh Indonesia selama 1 bulan. Itu mungkin ada biasanya di Oktober itu menawarkan misalnya bunga murah untuk yang kredit, atau misalnya dapat hadiah apa ketika buka tabungan. Dan memang juga yang paling penting sebenarnya sih itu kan tadi lebih ke layanan produk ya. Jadi bagaimana produk-produk industri jasa keuangan bisa di ini sama masyarakat gitu ya. Soalnya yang paling penting itu kan inklusinya, ada lagi literasinya. Jadi orang atau masyarakat tidak hanya misalnya buka tabungan, kemudian beli atau buka asuransi segala macam gitu, tapi dia tahu bahwa yang dia beli, yang dia gunakan layanan dari perbankan atau layanan industri jasa keuangan lain itu dia tahu. Jadi jangan sampai misalnya belakang hari baru dia komplain. Misalnya kalau zaman dulu kan ramai unit link ya, unit link, asuransi segala macam. Jadi hanya sekedar ikut-ikutan atau hanya sekedar misalnya tahu bahwa nanti akan di sekian tahun dapat sesuatu. Padahal dia nggak tahu nih ada risikonya di situ. Jadi di bulan itu, dan sebenarnya sih tiap bulan kita lakukan edukasi ya ke seluruh masyarakat, tapi khusus di bulan Oktober karena banyak event. Nah, salah satunya yang paling penting sebenarnya tadi mengedukasi ke masyarakat. Karena kalau kita lihat di Indonesia termasuk Jawa Barat itu tingkat inklusi itu memang tinggi, udah di atas 90%. Artinya bahwa hampir semua masyarakat itu menggunakan layanan industri jasa keuangan. Kan orang kalau menggunakan layanan keuangan bisa karena memang butuh, perlu dan dia paham, atau karena memang dia terpaksa dalam tanda petik. Misalnya kalau kita kerja atau misalnya di pabrik lah ya, dia memang mau nggak mau harus buka rekening tabungan karena gajinya lewat situ. Terus kemudian juga harus misalnya ikut asuransi kesehatan atau apa, karena memang diprogramkan sama si perusahaannya, padahal dia nggak paham. Jadi kan memang inklusinya masih tinggi ya. Tapi kalau ditanya, Anda misalnya dipotong tiap bulan untuk bayar asuransi ini, kemudian gitu ya, ngerti nggak? Pasti nggak ngerti kan. Makanya literasinya di bawah inklusi. Nah, ini yang kita dorong sebenarnya. Kalau inklusi kan sudah tinggi lah ya, tapi literasinya juga harus meningkat sehingga orang menggunakan layanan industri jasa keuangan tuh dia tahu gitu apa yang dia gunakan. Jadi apakah dia memang butuh atau perlu, atau memang sekedar tadi ikut-ikutan atau terpaksa. Targetnya ada dari masyarakat Jawa Barat yang diharapkan dari OJK sendiri seperti apa Pak? Selain tadi ya literasinya juga meningkat, bukan hanya inklusinya saja. Kemudian karena masyarakat Jawa Barat lebih banyak adalah usia produktif, kita mulai literasinya dari tingkat SMP, SMA atau seperti apa nanti Pak? Jadi memang kan kita juga ada program namanya tuh Kejar, rekening pelajar. Itu menyasar dari mulai tingkat SD sebenarnya sampai ke tingkat SMA. Ada Si Muda, itu buat mahasiswa atau non mahasiswa yang usianya juga masih muda gitu ya. Nah, itu ada juga tabungan seperti itu. Kemudian juga beberapa perbankan juga dia menawarkan misalnya ada namanya itu KPR buat yang milenial. Jadi KPR milenial, jadi yang generasi muda yang misalnya kalau mau beli rumah secara langsung mereka belum mampu. Nah, dari mulai dia misalnya tadi mulai mahasiswa atau baru nikah, dia belum punya rumah, dia udah mulai bisa nabung sampai nilai tertentu, nanti dia bisa dapat KPR. Gitu. Jadi memang banyak yang memang karena memang mayoritas atau mungkin sekarang lebih banyak yang kaum milenial gitu ya, maka memang yang disasar seperti itu. Dan kita pun sebenarnya untuk program edukasi juga sasarannya memang ke milenial. Jadi kayak tadi program edukasi terkait dengan layanan keuangan, kemudian juga bahaya cybercrime terhadap transaksi finansial juga lebih ke anak-anak muda yang memang dia melek teknologi, kemudian dia masih panjang usianya, kemudian juga mungkin baru mulai kerja, sehingga kan dari sisi industri jasa keuangan ini jadi suatu hal yang perlu terus digarap lah ya, supaya mereka bisa terus menjadi nasabah bank gitu yang memang smart tadi, melek secara literasi. Oke, nanti eventnya akan diselenggarakan sepanjang bulan Oktober saja, Pak? Betul? Ya, memang dari tanggal 1 sampai 31. Oke, pasti juga harapan luar biasa ini
diinginkan sekali terwujud oleh OJK Jawa Barat, tentunya untuk masyarakat Jawa Barat sendiri ya Pak ya. Tadi catatannya adalah literasinya ingin ditingkatkan, bukan hanya inklusi saja. Sebelum kita berpisah dengan pemirsa Bandung TV, ada yang ingin disampaikan dari Bapak? Ya, mungkin tadi balik lagi supaya kita terhindar dari kejahatan, pelaku kejahatan, terutama kita harus melindungi data diri kita, jangan data diri kita, apalagi memang yang sangat rahasia ya terkait dengan PIN atau password tadi disampaikan kepada siapapun. Kemudian juga untuk mitigasi risiko, jangan bermain medsos gitu ya, main medsos, kemudian menyampaikan keluhan. Misalnya kita kan kadang-kadang ada sebagian orang tuh misalnya mengeluh bahwa saya ada masalah nih dengan Bang Anu, saya segala macam, gimana sih cara ngatasinnya. Nah biasanya tuh yang si pelaku kejahatan langsung nyamber tuh, nyamber bahwa saya dari bank, mengaku bank yang dia itu kan, bahwa saya bisa membantu, tolong masuk ke web ini, pada itu palsu semua. Jadi memang juga kita harus bijak juga bermedsos, jangan sampai tadi yang memang itu harusnya memang kita langsung ke bank atau ke OJK untuk berkonsultasi, jangan diumbar di medsos. Kan juga menghindari itu. Nah terus kemudian kita juga ada layanan 157, kontak 157. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terkait misalnya permintaan informasi, ini misalnya tadi kalau pinjol yang legal seperti apa, yang ilegal seperti apa, termasuk juga mereka ketika ada permasalahan bisa kontak ke 157. Kemudian juga tadi kalau sudah terlanjur ada masalah bisa mengadu ke APPK tadi, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi intinya intinya kita terbuka kepada masyarakat di Jawa Barat, kalau misalnya mau berkonsultasi, mengadu ke OJK, silakan datang atau lewat portal APPK tadi. Oke, intinya adalah dari sekian banyak macam dari kejahatan keuangan yang kita terima sampai dengan hari ini, tentunya satu poin yang disampaikan oleh Bapak adalah jaga data pribadi kita ya Pak, dan amankan keuangan kita. Terima kasih untuk Anda pemirsa Bandung TV yang sudah bersama kami berdua dari jam 4 tadi, semoga bermanfaat, dan jangan lupa Anda harus tetap merahasiakan data pribadi Anda. Agar apa? Agar keuangan Anda terjaga. Saya Krisanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain tema episode mendatang.